Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan judul Energy and Water Use of a Small Scale Rough Aquaponic System in Baltimore, Maryland, United States. Dengan anggota dan Nevi, Jovi, Dini, Naila Najwa, dan saya sendiri, Teresia Sinaga. Aquaponik merupakan sistem pertanian yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem. Sistem ini dinilai sangat efisien karena hemat air, ramah lingkungan, dan cocok untuk diterapkan di lahan terbatas seperti perkotaan. Meskipun sistem ini mempunyai banyak keunggulan seperti hemat air dan memanfaatkan limbah ikan sebagai nutrisi untuk tanaman, tapi sistem ini juga punya beberapa tantangan seperti modal awal yang tinggi, ketergantungan pada energi dan teknologi, dan perawatan harian yang cukup intensif. Topik yang dibahas dalam studi ini tentang pemanfaatan energi dan air dalam sistem aquaponik rakit yang diterapkan di wilayah Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Meskipun ada tantangan, potensi aquaponik tetap besar terutama karena meningkatkan kesadaran akan pertanian berkelanjutan dan kebutuhan produktivitas pangan lokal di wilayah perkotaan. Alasan pemilihan jurnal ini karena jurnal ini memberikan data yang sangat penting seperti konsumsi energi, penggunaan air, serta produktivitas tanaman dan juga ikan dalam sistem aquaponik dalam skala kecil. Selain itu, jurnal ini juga menyajikan data melalui pendekatan kuantitatif yang lengkap dan transparan dan menganalisis input dan output sistemnya selama 2 tahun, sehingga data ini dapat menjadikan acuan untuk sistem yang serupa yang dapat dikembangkan di wilayah lain atau sebagai standar kelayakan usaha aquaponik. Nah, laporan studi kasus ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan kondisi operasional dari sistem aquaponik yang dalam skala kecil yang berbasis rakit selama 2 tahun di wilayah Baltimore, Maryland. Yang kedua, menganalisis jenis jumlah input yang digunakan dalam sistem. Yang ketiga, menjelaskan output berupa hasil panen, tanaman, dan ikan yang dapat dikonsumsi. Yang keempat, menyajikan hubungan antara input dan output untuk memberikan gambaran efisiensi pada sistem. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap pengisian kesenjangan data mengenai penggunaan energi dan efektivitas sistem aquaponik dalam skala kecil. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana dalam studi kasus ini, yaitu dalam sistem aquaponik, kita bisa menerapkan 2 prinsip penting, yaitu konservasi massa dan konservasi energi. Dengan pertama, kita bisa melihat nih prinsip dasar dari sistem ini, yaitu berdasarkan hukum hasil konservasi, yaitu hasil tanaman, ikan, serta limbah. Lalu berdasarkan hukum konservasi energi, yaitu energi masuk berupa listrik dan propana, tetapi tidak langsung hilang, dan bahkan tidak hilang tapi berubah bentuk menjadi panas untuk pemanas air, cahaya untuk pertumbuhan tanaman, dan energi mekanik untuk pompa dan kipas. Dan ini adalah fondasi dari desain efisiensi aquaponik sendiri. Nah, selanjutnya di sini juga ditunjukkan bahwa adanya perbandingan, dan perbandingan ini tuh menunjukkan bahwa menanam sayuran dalam sistem aquaponik itu jauh lebih efisien dibandingkan membesarkan ikan. Nah, hal ini tuh dikarenakan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg tanaman hanya sepertiga dari energi yang dibutuhkan untuk ikan. Dan ini bisa menjadi pertimbangan sendiri yang pastinya menjadi pertimbangan penting dalam merancang sistem aquaponik berkelanjutan. Dan selanjutnya, agar sistemnya bisa tetap efisien secara energi, kita juga bisa mengatur suhu air dan udara dengan memanfaatkan energi alami, yaitu seperti matahari. Selain itu, perangkat seperti kipas otomatis dan tirai reflektif digunakan untuk menjaga suhu optimal dan mencegah kehilangan energi yang tidak perlu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metodologi. Berikut adalah daftar dari metodologi yang akan dibahas. Untuk sistem aquaponik desainnya itu lokasinya itu terletak di Sylvan Arboretum, Baltimore, Amerika Serikat, dan ukuran hub house-nya itu sebesar 116 meter persegi dengan total volume air sebesar 10,3 meter kubik. Durasi studinya itu selama 2 tahun. Unit eksperimentalnya itu terdapat 4 kolam ikan yang berfungsi sebagai 1 unit. Selanjutnya itu untuk fish stocking. Pada penebaran awal disebar sekitar 21 ekor nila tilapia untuk pematangan sistem, dan 227 ekor nila biru untuk fase pembesaran. Berikut merupakan neraca massa dan energi yang digunakan pada fish stocking. Untuk penggunaan air, digunakan sirkulasi air secara berlangsung terus-menerus dengan laju 93 liter per menit. Untuk sumber air dan perlakuan, air ini diisi dari tangki penyimpanan sebanyak 625 liter. Untuk penyebab kehilangan air itu bisa dikarenakan evaporasi, evapotranspirasi, tumpahan, dan kebocoran.
Untuk potensi pemanfaatan air hujan digunakan rumus RW sama dengan P kali Z kali L kali H kali 2 dengan rincian sebagai berikut. Dan persamaan konservasi air sistem aquaponik juga tertera pada rumus di bawah itu. Tertera pada rumus di bawah ini. Selanjutnya itu untuk water quality and chemical amendments digunakan 4 clarifier kerucut yang digunakan satu per kolam ikan untuk pemisahan padatan dan digunakan 2 biofilter seri sebesar 123 liter. Untuk pemeliharaan pH dan alkalinitas ditambahkan secara harian sekitar 50 hingga 150 gram kapur terhidrasi dan kalium bikarbonat dan pH diukur harian. Untuk alkalinitas pH-nya itu diukur secara mingguan dan pemantauan dilakukan untuk pemantauan nutrien dan klorosis. Untuk amonia dan nitrit dipantau rutin untuk memastikan batas toleransi nilai. Dan pemantauan suhu itu suhu air dan udara hub house dipantau setiap hari menggunakan termometer digital atau termometer yang ada di dalam hub house itu sendiri. Berikut merupakan tata letak dari sistem pengairan pada percobaan kali ini, pada jurnal kali ini. Untuk penggunaan energi, konsumsi energi listrik utama dalam sistem ini berasal dari pemanas air, blower udara, kipas angin, pompa air, dan lampu. Untuk penyemaian saat musim dingin, propana digunakan untuk menggerakkan generator cadangan listrik saat padam dan untuk memanaskan udara di malam hari agar suhu di dalam hub house tetap berada di atas 7 derajat Celcius. Perhitungan radiant solar heat gain atau RSHG dilakukan berdasarkan orientasi lokasi, garis lintang, tingkat berawanan, dan efisiensi insulasi yang menggunakan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya itu untuk fish and plant production, penimbangan ikan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan dan sekitar 5-10 ekor per kolam diambil. Berarti oke, maaf. Selanjutnya yaitu untuk fish and plant production. Penimbangan ikan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Sebanyak 5-10 ekor per kolam itu diambil. Berarti sudah dilakukan sebanyak 13 kali selama studi. Total bobot ikan dihitung dari bebat sampel dikalikan dengan jumlah estimasi ikan. Ikan tidak dikumpulkan sebelum sampling dikarenakan keterbatasan kolam. Dilakukan juga perhitungan FCR dan panen tanaman dilakukan setiap minggu dimulai pada bulan Januari 2013 dan hasil panen dijual di pasar lokal. Baik, selanjutnya masuk ke hasil pembahasan di mana di sini ada tabel 1 yang menunjukkan grafik peningkatan RSHG selama tahun 2013 di mana tren SHG meningkat dari bulan Januari dan mencapai puncak pada Juni hingga Juli sebelum akhirnya menurun kembali hingga bulan Desember. Lalu data ini juga menunjukkan bahwa selama periode musim panas bulan Juni hingga Agustus banyak energi panas yang masuk dan berkontribusi terhadap kebutuhan air yang juga meningkat. Kemudian di sini ada grafik penggunaan listrik, penggunaan propana, dan juga total penggunaan energi. Di mana yang pertama atau grafik kedua itu menunjukkan penggunaan listrik, di mana tertingginya itu pada musim dingin yaitu bulan Januari hingga Desember, kemudian menurun drastis di musim panas yaitu Juni hingga September. Kemudian grafik ketiga itu menunjukkan penggunaan propana, di mana paling tinggi itu ada di Januari dan turun drastis pada bulan berikutnya, hampir nol di musim panas. Kemudian untuk total penggunaan energi itu menggabungkan grafik 2 dan 3 di mana puncak konsumsinya itu ada di bulan Januari, kemudian menurun dan naik lagi di menjelang Desember. Selanjutnya di sini ada grafik 5 yang menunjukkan berat produksi ikan dan juga pakan ikan sepanjang tahun 2013 dan juga 2014. Di mana untuk berat ikan sendiri itu meningkat stabil sepanjang 2013 hingga 2014 mencapai lebih dari 150 kg pada akhir pengamatan. Lalu untuk pemberian pakan juga meningkat dari 5 kg ke sekitar 17 kg per bulan, dampak dari pertumbuhan ikan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada grafik ke-6 yang menunjukkan produktivitas panen tahun 2013 dan 2014, di mana puncak panen itu terjadi pada bulan Maret hingga Mei dengan nilai tertinggi di April 2014 yaitu kurang lebih 75 kg. Lalu terjadi penurunan drastis terlihat di bulan Juni hingga Agustus dan hasil cenderung stabil rendah hingga akhir tahun. Kemudian untuk bulan Desember dan Januari menunjukkan panen terendah di kedua tahun.
Dari tabel 1 menunjukkan rata-rata kebutuhan input untuk menghasilkan 1 kg tanaman dalam sistem aquaponik rakit berskala kecil. Dari data tahun 2013 dan 2014 terlihat bahwa rata-rata air yang dibutuhkan mencapai 104 liter per kilogram tanaman. Pakan ikan hanya sekitar 0,5 kg per tanaman. Artinya tanaman sangat efisien dalam memanfaatkan nutrien dari limbah ikan. Energi listrik yang digunakan rata-rata 56 kW per kilogram, tetapi di musim dingin bisa naik signifikan seperti pada bulan Januari yang mencapai 668 kW di tahun 2013. Efisiensi tertinggi terjadi di musim semi, bulan Mei dan hingga Agustus karena suhu mendukung pertumbuhan tanaman dan kebutuhan energi lebih rendah. Sebaliknya di musim dingin seperti di bulan Januari, energi dan biaya meningkat karena harus memanaskan air agar ikan tetap hidup. Harga pasar tanaman seperti selada itu 26,52 USD per kilogram dan kale 8,82 USD per kilogram, menunjukkan potensi keuntungan besar apalagi kalau dijual langsung ke konsumen. Dari tabel 2 terlihat bahwa produksi 1 kg tilapia membutuhkan lebih banyak air, pakan, dan energi dibanding tanaman, dengan biaya energi 2 kali lipat lebih tinggi. Berdasarkan studi Tokunaga 2015 di Hawaii, biaya produksi tilapia hanya 4,80 USD per kilogram, dengan harga jualnya mencapai 11,02 USD per kilogram. Ini menunjukkan bahwa iklim dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas aquaponik. Suhu dan lokasi sangat mempengaruhi sistem kerja. Untuk daerah dingin, disarankan menggunakan ikan tahan suhu rendah, sumber energi terbarukan, atau sistem berinsulasi. Perencanaan aquaponik juga perlu mempertimbangkan harga pasar, skala usaha, serta biaya awal dan operasional agar tidak merugikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, terlihat bahwa tanaman itu lebih efisien dibandingkan ikan dari segi kebutuhan air, pakan, dan energi. Rata-rata konsumsi air tanaman menurun dari 125,5 liter per kilogram di tahun 2013 menjadi 82,9 liter per kilogram pada 2014 berkat perbaikan sistem irigasi. Sementara itu kebutuhan air untuk ikan tetap tinggi, yaitu 292 liter per kilogram. Dari sisi pakan, tanaman hanya memerlukan 0,5 kg yang bersumber dari daur ulang limbah ikan, sedangkan ikan membutuhkan 1,29 kg. Konsumsi energi juga jauh lebih rendah pada tanaman, yakni hanya 56 kW per kilogram dibandingkan ikan yang mencapai 159 kW per kilogram karena kebutuhan pemanasan air. Secara umum, musim semi merupakan periode paling efisien untuk produksi tanaman, sementara musim dingin cenderung membebani sistem aquaponik, khususnya untuk ikan akibat peningkatan kebutuhan energi. Studi ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya hanya menggunakan satu studi kasus, sehingga hasilnya belum bisa mewakili sistem aquaponik dengan skala atau desain yang berbeda-beda. Selain itu, analisis dalam studi ini tidak mencakup biaya tenaga kerja dan modal awal, padahal keduanya merupakan faktor penting yang menjadi kendala dalam usaha aquaponik skala kecil. Studi ini juga terbatas pada satu lokasi tertentu dengan kondisi geografis tertentu, sehingga belum menggambarkan variasi dalam pasar secara umum. Meskipun begitu, studi ini juga memiliki beberapa keunggulan, terutama pada pelaporan data input-output yang sangat detail seperti penggunaan air, energi, pakan, serta hasil panen ikan dan tanaman. Data ini dapat menjadi dasar penting untuk analisis ekonomi secara lanjutan. Studi di lokasi yang berbeda, seperti di Hawaii, menunjukkan bahwa sistem aquaponik skala kecil ini berpotensi secara ekonomi, meskipun tetap sangat bergantung pada harga pasar. Karena itu, diperlukan lebih banyak studi di berbagai skala dan kondisi iklim untuk menguji validitas hasil secara lebih luas. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus ini, di mana dari studi kasus di Baltimore kita bisa belajar bahwa sistem aquaponik skala kecil ternyata mampu menjadi solusi pertanian, khususnya pertanian berkelanjutan di wilayah urban. Dan sistem ini juga sangat efisien ya dalam hal penggunaan air dan energi, khususnya untuk produksi tanaman sendiri. Dan dengan bantuan energi matahari dan air hujan, ketergantungan terhadap sumber daya luar ini bisa dikurangi, namun tetap aja ada tantangannya seperti pengaturan suhu di musim dingin serta biaya operasional. Jadi untuk itu pemilihan lokasi, rancangan sistem yang tepat, strategi efisiensi energi, bahkan perencanaan bisnis juga sangat penting untuk keberhasilan sistem aquaponik berkelanjutan itu sendiri. Dan berikut juga adalah daftar pustaka dari kelompok kami.
Dan sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.